Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Sari Nurrahma Yuniarta, 2. Wahyu M. Ilham, 3. Jumaidi, dan keempat Imron Rosyadi. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang unsur-unsur dinamika kelompok. Materi pertama akan dibacakan oleh Wahyu Muhammad Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur dan tujuan dan fungsi tugas kelompok. Yang pertama, unsur-unsur dinamika kelompok ialah kelompok menurut Santosa 1999 adalah suatu unit yang terdapat beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya dengan cara atas dasar kesatuan persepsi. Kelompok mempunyai keragaman dalam hal ini, yaitu ukuran, lamanya, nilai-nilai, dan tujuan. Ruang lingkup dan yang terpenting adalah keragaman dalam ukuran kelompok. Kelompok kecil memiliki anggota 3-20 orang. Dan apabila lebih disebut sebagai organisasi formal. Di sini ada 3 pembentukan suatu kelompok, yaitu yang pertama, kelompok yang dibentuk oleh satu orang atau lebih dengan maksud-maksud tertentu. Yang kedua, suatu kelompok yang dibentuk secara spontan. Yang ketiga, sekumpulan individu menjadi suatu kelompok karena diperlakukan yang sama oleh orang lain. Keberhasilan suatu kelompok pada hakikatnya menurut Mardikanto 1993 terletak pada dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan kekuatan-kekuatan yang muncul dari dalam kelompok yang dicirikan oleh 9 unsur, yaitu 1. Tujuan kelompok, 2. Struktur kelompok, 3. Fungsi tugas kelompok, 4. Suasana kelompok, yang kelima membina kelompok, 6. Mengembangkan kelompok, 7. Kekompakan kelompok, 8. Tekanan kelompok, 9. Tegangan kelompok, 10. Agenda kelompok, 11. Keefektifan kelompok. Tujuan kelompok. Tujuan kelompok merupakan suatu keadaan yang ingin dicapai oleh kelompok dan para anggotanya. Adanya tujuan kelompok yang jelas maka dapat berdampak pada tingginya aktivitas anggota kelompoknya. Oleh sebab itu, setiap anggota kelompok yang memerlukan pengetahuan tujuan kelompoknya. Tujuan kelompok juga harus disesuaikan dengan kebutuhan anggotanya, sehingga nantinya anggotanya mempunyai semangat untuk dapat mempunyai tujuan tersebut. Sesuai dengan kebutuhan kelompok. Apabila tujuan kelompok mendukung tujuan anggotanya, maka dinamika kelompok menjadi semakin kuat. Hubungan antara tujuan kelompok dengan tujuan anggota bisa sebagai berikut. Yang pertama, sepenuhnya bertentangan. B. Sebagian bertentangan. C. Netral. D. Searah. Yang E. Identik. Dengan demikian, bentuk hubungan A tidak menguntungkan dan bentuk D adalah yang paling baik. Tujuan kelompok dirumuskan sebagai perpaduan dari tujuan individu dan tujuan semua anggota kelompok. Tujuan kelompok yang efektif harus mempunyai aspek-aspek sebagai berikut. Yang satu, dapat didefinisikan secara operasional, dapat diukurkan
dan diamati. Yang kedua, mempunyai makna bagi anggota kelompok, relevan, realistis, dapat diterima dan dapat dicapai. Yang ketiga, anggota kelompok mempunyai orientasi terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, adanya keseimbangan tugas dan aktivitas dalam mencapai tujuan individu dan kelompok. Yang kelima, bersifat menarik dan menantang serta mempunyai risiko kegagalan yang kecil dalam mencapainya. Yang keenam, adanya kemudahan untuk menjelaskan dan mengubah tujuan kelompok. Yang ketujuh, berapa lama waktu yang perlu oleh suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan kelompok. Yang ketiga, struktur kelompok. Struktur kelompok adalah suatu pola yang teratur tentang bentuk tata hubungan antara individu-individu kelompok yang sekaligus menggambarkan kedudukan dan peran masing-masing dalam upaya pencapaian kelompok. Ketidakjelasan mengenai struktur kelompok akan berpengaruh terhadap ketidakjelasan kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kekuasaan masing-masing anggota, sehingga pelaksana kegiatan tidak mungkin dapat berlangsung secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan kelompok. Yang berhubungan dengan struktur ialah ada 4, yaitu ke-1, struktur komunikasi. Sistem komunikasi dalam kelompok harus lancar agar pesan sampai kepada seluruh anggota. Komunikasi yang tidak lancar akan menimbulkan ketidakpuasan anggota, pada gilirannya kelompok menjadi tidak kompak. Yang kedua, struktur tugas atau pembagian tugas, yaitu pembagian tugas harus merata dengan memperhatikan kemampuan, peranan, dan posisi masing-masing anggota. Dengan demikian, seluruh anggota kelompok ikut berpartisipasi, terlibat, sehingga dinamika kelompok harus semakin kuat. Yang ketiga, struktur kekuasaan atau pengambilan keputusan. Kedinamisan kelompok sangat erat dengan kecepatan pengambilan keputusan. Selain harus jelas siapa yang mengambil keputusan dan tidak kelambatan pengambilan keputusan menunjukkan kelemahan struktur kelompok. Yang keempat, sarana terjadi interaksi. Interaksi di dalam kelompok sangatlah diperlukan, sedangkan dalam struktur kelompok harus menjamin kelancaran interaksi. Kelancaran interaksi memerlukan sarana, contoh ketersediaan ruang pertemanan kelompok dalam menjamin kelancaran interaksi antar kelompok. Demikianlah yang saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Nurrohmah Yuniarta akan melanjutkan membahas materi yang tadi sudah disampaikan oleh Wahyu Muhammad Ilham. Nah, sekarang saya akan menjelaskan suasana kelompok. Suasana kelompok itu yaitu keadaan moral, sikap, dan perasaan bersemangat atau apatis yang ada dalam kelompok. Suasana kelompok yang baik-baik bila anggotanya merasa saling menerima, saling menghargai, saling percaya, dan bersahabat. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi suasana kelompok. Yang pertama yaitu hubungan antar anggota. Kedua, kebebasan berpartisipasi. Dan ketiga, lingkungan yang mendukung. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu hubungan antar anggota. Hubungan ini yaitu yang mendukung, seperti hubungannya rukun, bersahabat, dan seperti keluarga. Dengan menumbuhkan suasana yang menyenangkan, anggota dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab.
Nah, yang kedua, kebebasan berpartisipasi. Itu adanya kebebasan berpartisipasi, berkreasi akan menimbulkan semangat kerja yang tinggi. Kebebasan berkreasi dalam kelompok hendaknya dibina dan diarahkan sehingga kelompok bisa berkembang. Dan ketiga, lingkungan fisik yang mendukung. Lingkungan fisik ini seperti lingkungan fisik yang menyenangkan akan merangsang dan mengarahkan sehingga semangat kerja kelompok menjadi besar. Kelompok akan menjadi dinamis. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh video suasana kelompok seperti tayangan berikut ini. Suasana kelompok yang baik bila anggotanya merasa saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan bersahabat. Yang kelima yaitu membina dan mengembangkan kelompok. Mengembangkan dan membina kelompok dimaksudkan sebagai usaha mempertahankan kehidupan kelompok. Kehidupan berkelompok dapat dilihat dari adanya kegiatan, yaitu di sini ada beberapa. Yang pertama itu mengusahakan agar semua anggota kekompakan itu berpartisipasi dalam setiap kegiatan kelompok. Dengan demikian rasa memiliki kelompok dari para anggotanya akan tinggi. Yang selanjutnya itu tersedianya fasilitas, menguasai menumbuhkan kegiatan agar para anggota bisa ikut aktif berperan. Terus di situ ada menciptakan norma kelompok. Norma kelompok ini adalah sebagai acuan anggota kelompok bertindak, mengusahakan adanya kesempatan anggota baru baik untuk menambah jumlah maupun mengganti anggota yang keluar. Keterlibatan anggota dalam setiap kegiatan kelompok dapat menumbuhkan perasaan sebagai bagian dari kelompok. Kegiatan kelompeng capir adalah salah satu aktivitas kelompok yang dapat mengembangkan kemampuan anggotanya untuk lebih berprestasi. Yang keenam itu yaitu kekompakan kelompok. Di sini ada kekompakan kelompok menunjukkan tingkat rasa untuk tetap tinggal dalam kelompok. Hal ini dapat berupa loyalitas, rasa memiliki, rasa keterlibatan, dan keterkaitan. Terdapat 6 faktor yang mempengaruhi kekompakan kelompok, yaitu yang pertama itu di sini saya membacanya yaitu kepemimpinan kelompok. Kepemimpinan kelompok ini yang melindungi atau menimbulkan rasa aman, dapat menetralisir setiap perbedaan. Terus di sini ada yang kedua, keanggotaan kelompok. Keanggotaan kelompok itu ada anggota yang loyal dan tinggi rasa memiliki kelompok. Yang C itu yang selanjutnya, nilai tujuan kelompok makin tinggi, apresiasi anggota terhadap tujuan kelompok semakin kompak. Terus yang di sini ada yang D, homogenitas anggota kelompok. Setiap anggota tidak menonjolkan perbedaan masing-masing, bahkan di sini harus merasa sama atau merasa satu. Nah, yang selanjutnya, keterpaduan kegiatan kelompok. Keterpaduan anggota kelompok di dalam mencapai tujuan sangatlah penting. Yaitu yang terakhir, jumlah anggota kelompok. Bila jumlah anggota kelompok relatif kecil, cenderung lebih mudah kompak dibandingkan dengan kelompok dengan jumlah anggota yang besar. Terus di situ sedangkan faktor yang meningkatkan kekompakan kelompok adalah yaitu kesempatan anggota terhadap tujuan kelompok, tingkat keseringan berinteraksi, adanya keterikatan pribadi, persaingan antar kelompok, adanya evaluasi yang menyenangkan, dan adanya perlakuan antar anggota dalam kelompok sebagai manusia bukan mesin. Kekompakan ini meningkatkan potensi kelompok dan meningkatkan rasa memiliki kelompok pada diri anggota kelompok. Semakin kompak suatu kelompok, maka rasa loyal, keterlibatan, dan keterikatan pada kelompok akan semakin erat. Tekanan adalah dorongan yang timbul untuk mempertahankan tujuan kelompok. Tekanan yang berasal dari dalam kelompok ini dapat menimbulkan ketegangan yang menghasilkan dorongan atau motivasi untuk mencapai tujuan. Tegangan kelompok adalah segala sesuatu yang menimbulkan tegangan pada kelompok untuk menumbuhkan
dorongan demi tercapainya tujuan terkelompok. Agenda adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok yang diketahui oleh semua anggotanya. Efektivitas kelompok adalah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Terima kasih. Semakin berhasil suatu kelompok mencapai tujuannya, semakin bangga anggota terhadap kelompoknya dan semakin puas anggota karena tujuan pribadinya tercapai. Dari semua materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan suatu kelompok sangat tergantung pada dinamika yang terjadi dalam kelompok. Dinamika kelompok sangat terkait erat dengan proses interaksi antara anggota kelompok sehingga dapat terjalin hubungan psikologi yang kuat dan pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas kelompok. Itulah materi kami yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.